Gue udah keluarin 10 juta dolar cuma buat mahar nikahin cewek impian gue. Tapi pas banget di lokasi pernikahan, dia malah peluk erat cinta pertamanya. Si cowok idaman masa lalunya itu, pas semua orang lagi nahan napas nungguin gue. Jadi bahan bercandaan paling epik abad ini, alias jadi badut cinta yang kena tikung, gue malah jadi orang pertama yang tepuk tangan pelan. Wah, nekat banget demi cinta sejati. Bener-bener keberanian yang patut diacungi jempol. Saran gue sih, mending kalian gandengan tangan terus main di tengah jalan tol aja sekalian. Di saat itu, Chloe fans berdiri di depan orang banyak sambil pasang muka sok. Jadi korban yang malang. Sambil nangis, dia nyebutin semua daftar kejahatan gue yang sebenarnya cuma karangan dia pas denger bisik-bisik tamu di bawah. Gue cuma nyengir tipis. Ini dia, efek drama yang gue mau. Tepat waktu banget, bokapnya Chloe langsung lari ke panggung dari barisan tamu sambil maki-maki anaknya. Dasar anak nggak tahu diuntung. Sampah, apa yang kamu omongin ini? Arthur udah perlakuin kamu kayak ratu. Emangnya kamu level sama dia? Pak fans langsung noleh ke gua sambil masang senyum penjilat yang maksa banget. Menantuku sayang, tolong jangan masukin ke hati ya. Chloe ini kayaknya kebanyakan minum sampahnya. Apapun yang dia omongin tadi, anggap aja kayak kentut lewat mulut. Dengar itu, gue cuma ketawa dingin. Gue ngelirik ke sudut gelap aula dan nunjuk si Tristan. Oh gitu. Tapi bukannya keluarga kalian yang undang cowok itu, Richard fans ngikutin arah telunjuk gue dan ngelihat Tristan. Otaknya langsung nge-lag parah. Tuan, tolong dengerin penjelasan saya dulu. Tapi sebelum dia kelar ngomong, Chloe langsung nyamber mic dan teriak histeris. Gue yang undang dia, emang kenapa gue cinta sama Tristan? Emangnya cinta itu dosa gue cuma mendengus? Karena lu cinta banget sama dia. Kenapa ditaruh di kursi murah deket toilet? Sini, bawa dia ke atas panggung. Richard fans langsung ngerasain sindiran pedas di suara gue. Sadar situasinya makin kacau. Dia nyoba rebut mic-nya, tapi Chloe malah ngehindar dan ngelempar bom yang bikin semua tamu melongo parah. Hari ini, gue mau umumin sesuatu. Geng, Chloe Vance cuma pernah cinta sama Tristan. Dia emang gak punya dukungan keluarga kaya raya atau perusahaan besar di belakangnya kayak keluarga Sterling. Tapi dia ngerintis karirnya dari nol sampai jadi penyanyi hebat. Dia jauh lebih berbakat daripada Arthur. Dia kerja lebih keras dari Arthur. Dia Achige. Tristan itu 100, enggak, 1000 kali lipat lebih laki dibanding Arthur. Makanya, gue mau nikah sama Tristan. Dengar itu, muka Richard fans langsung pucat pasi. Chloe, kamu gila ya, ngomong sampah apa kamu ini? Tapi Chloe malah makin jadi teriaknya sampai suaranya serak. Arthur si brengsek inilah yang pakai duit dan kekuasaan keluarga Sterling buat misahin gua sama Tristan. Seluruh aula langsung diem 1000 bahasa. Padahal keluarga Sterling baru aja nyuntikin dana 30 juta dolar ke perusahaan fans. Bener-bener nyelamatin mereka dari jurang kebangkrutan. Dan sekarang dia malah ngebakar jembatan pas dia masih berdiri di atasnya. Keluarga fans yang lain mukanya udah putih kayak mayat. Ini bocah udah gila apa gimana? Kalau kita bikin marah keluarga Sterling, tamat riwayat kita baru aja buka pusat material bangunan baru. Dia mau kita tidur di jalanan, di tengah kekacauan yang indah. Itu, gue ambil mic-nya dan ngomong ke semua orang, semangat Nona fans yang buang semua logika dan urat malu demi cinta ini benar-benar menginspirasi ya. Gue doain kalian berdua langgeng selamanya. Biar nggak ngerusak hidup orang lain lagi. Pas denger omongan gue, muka Richard fans langsung berubah kayak kertas usang. Dia panik nyoba benerin suasana. Arthur, nak, ini nggak kayak yang kamu pikirin. Dia cuma bercanda kok. Cuma prank gue langsung potong omongannya dengan santai. Nggak perlu jelasin apa-apa. Om udah denger sendiri kan apa yang dia bilang. Sebagai bokapnya. Gue yakin om nggak mau kan maksa anak kesayangan om nikah sama cowok yang nggak dia cintai. Ya kan Chloe natap gue dengan muka syok berat. Dia nggak nyangka sikap gue bakal berubah drastis secepat itu. Apalagi langsung batalin nikahan di tempat. Tapi terus, rasa seneng yang luar biasa muncul di mukanya. Artinya dia bisa bareng Tristan, akhirnya dengan pedenya dia bilang ke bokapnya, "Pa, ngapain sih mohon-mohon sama dia? Aku nggak harus nikah sama dia. Dunia nggak bakal kiamat tanpa Arthur Sterling Plek." Richard fans langsung mendaratin tamparan keras ke pipinya. Minta maaf ke Tuan Sterling sekarang juga bilang kalau kamu cuma bercanda bego tadi sambil megangin pipinya. Chloe malah teriak keras. Gue nggak mau. Gue berhak nentuin nasib pernikahan gue sendiri. Gue tepuk tangan lagi sambil ketawa. Mantap.
gaspol terus demi cinta. Gue doain kalian bahagia deh. Abis ngomong gitu, gue keluarin HP dan kirim satu pesan singkat. Richard Vance langsung kaku. Dia megang tangan gue sambil mau nangis. Jangan, Tuan Sterling, jangan begini. Dia cuma bercanda kok. Sebenarnya dia sayang banget sama kamu. Pernikahan ini nggak boleh batal. Pas dia beres ngomong, HP-nya bunyi. Apa grup Sterling narik semua pendanaannya. Suaranya kencang banget sampai semua orang di radius 3 meter denger jelas. Akhirnya rasa panik mulai muncul di muka Chloe. Maksudnya apa ini, suka atau enggaknya gue sama, lo itu urusan gue. Kenapa lo lampiasin ke perusahaan keluarga gue? Kan lo sendiri yang nawarin investasi dari awal. Lo punya etika bisnis gak sih? Gue natap dia dengan muka geli banget. Lo mau bahas etika bisnis sama gue, oke? Kita bahas itu di pengadilan aja. Chloe langsung bungkam. Dia natap gue dengan muka campur aduk antara bingung sama panik. Karena dia diem aja. Gue lanjutin, lo bener. Suka atau enggaknya, lo itu urusan lo. Tapi ngasih duit ke keluarga lo yang mau bangkrut itu urusan gue. Mulai detik ini, kita nggak ada urusan apa-apa lagi. Abis itu, gue balik badan dan jalan keren ke arah pintu keluar. Pas mau keluar, gue ngelirik si Tristan yang dari tadi cuma mojok doang kayak pengecut. Nggak berani berdiri. Karena gue udah hidup 2 kali, gue hafal banget sifat pecundang ini. Di kehidupan gue sebelumnya, Tristan juga nggak berani berdiri buat nerima pengakuan Chloe. Kehidupan sekarang pun sama aja. Chloe bengong natap punggung gue. Tiba-tiba dia bingung gimana cara nyelesain drama yang dia buat sendiri. Dia emang nggak suka sama gue. Tapi kalau investasi grup Sterling hilang, aliran duit keluarganya bakal langsung mampet detik. Itu juga dia noleh ke Tristan yang sekarang lagi acting jadi burung unta, nyembunyiin kepalanya karena takut. Tristan, kenapa kamu nggak ngomong apa-apa? Gue udah korbanin segalanya buat lo. Tapi lo nggak ngomong sepatah kata pun, lo laki bukan sih? Tristan jawab dengan gagap. Chloe, bukannya aku nggak mau. Tapi kamu tahu kan gimana? Agency gue punya aturan ketat dilarang pacaran. Kalau gue dipecat gara-gara ini, semua kerja keras kita bakal sia-sia. Dengar alasan yang sok logis itu, tapi yang dia nggak sadar adalah, pas gue melangkah keluar dari hotel itu, seluruh grup Sterling langsung bergerak cepat. Gue nggak cuma narik semua investasi dari Vance Corporation, tapi kita bener-bener buang semua saham mereka dengan harga berapapun. Hasilnya, keluarga Vance langsung kena serangan jantung berjamaah. Perusahaan-perusahaan yang dulu hobi jilat kaki mereka, sekarang malah ngebom telepon buat batalin kontrak kerja sama. Di dalam mansion keluarga Vance sekarang, isinya cuma suara tangisan sama ratapan doang. Chloe, lo tuh bego atau gimana sih? Isi kepala, lo air semua, ya. Teriak salah satu pamannya dengan emosi. Lo nolak pewaris Sterling Group demi nikah sama penyanyi karaoke kelas Terry. Lo tahu nggak berapa banyak kerugian yang bakal dialami bisnis material gua? Richard, emang kita keluarga, tapi kebegoan anak lo ini udah bikin harta keluarga gua ludes. Gimana lo mau ganti rugi Richard? Vance cuma bisa telan pil pahit itu. Dia cuma bisa diem, pasrah, dihujat, abis-abisan sama kerabatnya sendiri. Di sisi lain, Margaret Vance, nyokapnya Chloe, udah emosi tingkat dewa sampai pengen nendang anaknya itu dari rumah, tapi di depan kemarahan seluruh keluarga besarnya, Chloe malah pasang muka sombong dan gak peduli. Dia kan lulusan manajemen keuangan dari universitas top dunia. Dia pede abis bisa nyelamatin keluarganya dari kebangkrutan sendirian tanpa bantuan siapapun. Spoiler ya, dia gagal total. Sementara itu, di kediaman keluarga Sterling, suasananya penuh cinta dan damai banget. Gue langsung jalan ke arah orang tua gue dan berlutut di depan mereka. Aku dulu bodoh banget. Maaf ya, udah bikin kalian khawatir. Di kehidupan sebelumnya, gara-gara gue jadi sim kelas berat yang ngejar-ngejar Chloe, gue sering banget berantem sama ortu gue, sampai hampir putus hubungan. Pas lihat gue akhirnya sadar dari delusi. Kedua orang tua, gue senengnya bukan main. Henry Sterling ketawa kenceng banget. Dasar bocah. Udah dibilang, dari dulu cewek Vance, itu nggak pantas buat kamu. Kalau kamu mau cari istri, kamu bisa pilih siapa aja di seluruh kota ini. Gue cuma senyum tipis, udah lupain aja. Aku lagi nggak mood buat urusan asmara sekarang. Besok, aku bakal mulai kerja di perusahaan. Terlahir kembali dengan pengetahuan tren ekonomi global selama 8 tahun ke depan. Bikin Sterling Group naik ke puncak tertinggi itu gampang banget.
Cuma butuh waktu sebentar. Tapi yang lebih penting, gue mau seret dalang di balik layar yang udah hancurin keluarga gue di kehidupan sebelumnya. 3 hari berlalu cepet banget. Tristan kira badai udah lewat. Tapi belakangan dia ngerasa ada mobil yang terus ngikutin dia setiap saat. Awalnya dia pikir itu paparazzi yang mau cari gosip receh. Tapi pas dilihat lebih deket, gila. Itu mobil Pagani harga puluhan miliar. Mana ada paparazzi yang sanggup beli Pagani? Tristan langsung paranoid parah. Bener kan? Keluarga Sterling pasti mau habisin gue. Masuk akal sih buat dia. Keluarga Sterling itu elit kelas atas. Di mata mereka, penyanyi kelas teri kayak dia tuh cuman kayak serangga yang bisa diinjek kapan aja. Karena ketakutan, dia langsung telepon Chloe buat minta tolong. Saat itu, Chloe lagi jalan keluar dari toko perhiasan. Sejak perjodohan batal, keluarganya bener-bener kena hantaman bertubi-tubi. Selain beberapa properti, mereka terpaksa jual saham anak perusahaan dengan harga murah banget cuma buat bayar utang ke bank. Demi bantuin bokapnya. Chloe sampai harus jual kalung giok hijau kekaisaran yang pernah gua kasih dulu. Pas lihat nama Tristan di HP-nya. Dia ragu tapi tetap diangkat. Suaranya dingin banget. Iya, ada apa? Aku lagi sibuk banget. Akhir-akhir ini dia jadi anak durhaka yang dibenci seluruh keluarganya dan dihina masyarakat. Urusan perusahaan bikin otaknya mau meledak. Sementara itu, Tristan bener-bener ngilang gitu aja. Cuma sekali doang dia ngechat nanya kabar pas malam, pernikahan batal. Abis itu nggak ada kabar lagi, jelas aja dia kesel. Tristan yang lagi nyetir sambil ketakutan, lihat Pagani di spionnya, langsung teriak. Chloe, lo di mana? Gue harus ketemu sekarang. Pas Chloe mau nolak, dia langsung bilang, kayaknya ada yang mau habisin gue sekarang juga. Gue kesana sekarang. Kita ngomong langsung. Tristan langsung puter balik dan tancap gas ke kantor pusat Vance Corporation. Beberapa menit kemudian, dia masuk ke ruangan Chloe dengan tampang berantakan kayak gembel. Chloe, gue gak pernah cari gara-gara sama siapapun kecuali Arthur Sterling. Dia pasti mau habisin gue biar diem selamanya. Tolong dong. Lo ngomong sama dia buat gue. Bilang kalau gue bakal minta maaf. Chloe ngeliat cowok yang katanya dia cintai itu dengan rasa ragu dan kecewa. Gak mungkin separah itu kan. Gue cuma jujur soal perasaan gue. Kenapa dia harus bunuh lo lagian? Dia gak punya kuasa segede itu. Sebenarnya dia cuma lagi denial sama kenyataannya. Dia masih kesel gara-gara Tristan kayak pengecut pas di pesta pernikahan kemarin. Dan dia juga males banget harus ketemu gue lagi pas lihat Chloe ragu. Tristan langsung panik kayak cacing kepanasan. Dia pegang tangan Chloe sambil memohon, Chloe, tolonglah. Gue mohon banget. Lo tau kan seberapa kuat keluarga Sterling? Kita udah permaluin mereka bisa-bisan. Kalaupun Arthur gak mau gue mati, bokapnya pasti mau Henry Sterling itu bukan orang yang lembek. Lo gak bakal bisa jadi orang terkaya di kota ini kalau cuma jadi orang baik. Dengar itu, Chloe akhirnya nyambungin semua hal dan misu-misu. Arthur bajingan itu emang licik banget. Gak berani lawan gue langsung, malah main kotor di belakang. Dia tuh cowok, bukan si Tristan yang gemeteran langsung nimpalin. Gak peduli dia cowok, atau bukan Chloe, tolong cari jalan keluarnya. Gue gak mau berakhir mati di selokan. Chloe tadinya mau setuju. Tapi bayangin harus ketemu, gue bikin perutnya mual. Ngerasa Chloe ragu, Tristan langsung keluarin jurus pamungkas. Yaitu manipulasi rasa kasihan. Nyawa gue lagi di ujung tanduk nih. Chloe, apa lo udah gak cinta lagi sama gue? Dengar itu, pipi Chloe langsung merah. Tristan, lo ngomong apa sih? Ya jelas aku masih cinta kamu. Belum sempet selesai ngomong, Tristan langsung potong. Kalau gitu jangan ragu lagi, samperin Arthur. Terus rayu dia dikit lah pakai kata-kata manis. Gue tahu sifat dia pasti bakal lepasin gue. Sekarang kan pernikahan lu udah batal, jadi kita akhirnya bisa bahagia bareng. Karena nggak kuat lihat Tristan memohon, Chloe akhirnya ngangguk. Dia ambil HP-nya dan telepon nomor gue. Lo di mana gue mau ngomong? Di seberang sana, suara gue kedengeran tenang banget. Gue nggak ada waktu. Kalau ada yang mau diomongin, lewat telepon aja. Chloe langsung bengong. Biasanya tiap dia minta ketemu, gue pasti bakal seneng banget. Setelah diem sejenak, dia maksa lagi. Ini nggak bisa dibahas lewat telepon.
Gue bakal samperin lu sekarang juga. Dia matiin teleponnya dan natap Tristan dengan tatapan yang sulit dijelasin. Tristan tahu apa yang dia pikirin. Terus dia pura-pura desah sedih yang dramatis. Keluar, bukannya gue nggak mau hubungin lo. Tapi kejadian kemarin bikin heboh banget sampai fans gue ngamuk. Agensi gue maksa buat putus kontak dulu. Sementara, maaf ya, lihat Chloe masih kelihatan kesel. Tristan langsung narik dia ke pelukannya. Lo tahu nggak sih? Gue kangen banget sama lo beberapa hari ini. Gue nggak bisa berhenti mikirin lo. Muka Chloe langsung berubah jadi malu-malu kucing. Padahal ya, siapapun yang punya otak pasti tahu kalau si Tristan ini cuma modal gombalan murahan. Tapi si Chloe dia telan bulat-bulat semua omong kosong itu sambil manja-manja di bahu Tristan. Dia monyongin bibir dan bilang, aku juga kangen banget sama kamu. Kamu tahu nggak sih aku stres banget orang tua sama saudara aku semuanya nyalahin aku. Aku hampir gila dan kamu bahkan gak ada kirim chat sama sekali. Dia mulai mukul-mukul dada Tristan. Persis kayak adegan drama romantis yang super cringe. Tristan cuma ketawa kecil, ngelepas pelukannya. Terus nyuruh dia buru-buru pergi. Oke. Chloe, buruan berangkat mulai sekarang. Tiap aku ada waktu luang, aku bakal chat kamu. Bahkan kalau aku harus berhenti jadi penyanyi pun, aku bakal lakuin demi kamu. Tapi sekarang, urusin dulu si Arthur itu, keselamatan kita adalah yang paling utama. Merasa tenang gara-gara janji palsu itu, Chloe pun ngangguk. Oke, Tristan, aku pergi dulu ya. Jangan lupa, chat aku 30 menit lagi di parkiran New Century Plaza. Chloe baru aja parkir mobil Bentley-nya pas tiba-tiba ada Porsche merah yang hampir aja nabrak dia. Bisa nyetir nggak sih? Bentak Chloe sambil buka kaca jendela. Tapi dia langsung kaget pas lihat cewek yang keluar dari mobil mewah itu. Ternyata itu Penelope Quinn, anak sulung dari Quinn Group yang dulunya adalah sahabat baiknya sendiri. Penelope senyum ngejek. Kalau aku nggak salah inget, keluarga fans udah nggak punya hak lagi di New Century Plaza. Bener kan Chloe nggak jawab? Matanya malah melotot lihat kalung giok hijau kekaisaran yang melingkar cantik di leher Penelope. Bukannya itu kalung yang aku jual tadi pagi. Kenapa kalung itu ada di kamu? Tanya Chloe dengan nada tinggi. Arthur yang kasih ini ke aku lah. Jawab Penelope dengan nada sarkas yang maksimal. Aku bener-bener heran. Orang idiot mana yang nggak paham perhiasan sampai tega ngejual giok hijau seharga $2 juta cuma dengan harga 10.000 perak. Dasar anak durhaka perusak harta keluarga. Apa harganya $2 juta? Chloe langsung kena mental. Dia emang nggak tahu apa-apa soal giok dan mikir dapat 10.000 itu udah untung gede. Ternyata dia baru aja buang-buang duit sekitar 1,99 juta dolar. Penelope makin asik ngeledek. Kebetulan pemilik toko perhiasannya itu klien Sterling Group. Dia langsung ngenalin kalung itu dan balikin ke Arthur. Terus Arthur, karena dia orangnya baik banget, langsung kasih kalung ini ke aku. Lucu banget ya, kebetulan ini Penelope megang kalungnya sambil masang muka super bahagia. Sementara itu, hati Chloe rasanya kayak lagi berdarah-darah. Keluarganya lagi butuh duit banget. Dan dia baru aja buang harta karun ke tempat sampah. Karena nggak mau ngakuin kebodohannya. Chloe malah ngeledek balik. Terus kenapa? Itu kan cuma barang bekas yang udah pernah aku pakai. Kamu itu cuma pemungut sampah aku doang. Kata-katanya itu sengaja buat nyerang kalungnya sekaligus hubungan Penelope sama aku. Tapi Penelope mah santai aja. Oh, sayang. Emangnya penyanyi kelas 3 simpenan kamu itu masih baru di dalam kardus. Kita berdua tahu kan sekotor apa dunia hiburan itu perlu aku jelasin lebih detail lagi. Diam kamu, Desis Chloe. Matanya langsung dingin kayak kucing yang ekornya keinjek. Penelope malah ketawa. Arthur itu cowok sempurna. Tapi kamu nggak tahu cara bersyukur. Malah milih cowok nggak punya bakat yang bukan siapa-siapa. Aku bener-bener bingung mata kamu yang rusak atau emang otak kamu yang udah nggak bisa ditolong. Tapi ya udahlah. Emang cocok sih buat kamu. Kamu kan emang hobi koleksi sampah. Nggak mau buang-buang tenaga lagi. Chloe langsung masuk ke lift. Nggak nyangkanya. Penelope malah ikutan masuk. Karena di dalam lift ada orang lain. Mereka berdua cuma diem-dieman. Tapi pas pintu lift kebuka, Chloe sadar kalau Penelope masih terus ngikutin dia. Apa cewek ini juga mau ketemu Arthur? Penelope nggak peduliin dia. Matanya langsung nyari-nyari ke seluruh restoran mewah itu sampai akhirnya dia ngelihat aku lagi duduk di deket jendela sambil nikmatin
pemandangan kota. Arthur panggil Penelope dengan semangat. Chloe cuma bisa bengong nggak percaya. Kok dia bisa move on secepat itu. Jadi semua pengabdian dia ke aku dulu itu cuma bohong. Untung deh aku tahu lebih awal. Arthur, makasih banget ya buat kalungnya. Aku suka banget Penelope langsung duduk di sebelah aku sambil nempel-nempel manja ke lengan aku. Dia langsung ngambil menu. Hari ini aku yang traktir ya sebagai tanda terima kasih. Aku jawab dengan dingin. Pesen aja apa yang kamu mau. Aku tetap fokus ngelihat keluar jendela. Bahkan nggak noleh sedikit pun ke Penelope. Lihat aku yang sama sekali nggak ngelirik dia. Chloe langsung ngeretakin giginya. Penelope makin sengaja nempel kayak perangko. Dia bener-bener mepetin badannya ke lengan aku sambil ngerayu. Arthur, kayaknya ada orang deh yang lagi nyariin kamu. Kamu berisik banget sih. Bentak Chloe sambil melotot ke Penelope. Terus dia natap aku dengan penuh amarah. Arthur, maksudnya ini apa? Aku kesini mau ngomongin bisnis. Tapi kamu sengaja bawa cewek ini buat jadi obat nyamuk. Kamu mau bikin aku cemburu, mau pamer kalau kamu nggak kekurangan cewek. Muka aku tetap datar. Bahkan aku nggak berkedip sama sekali. Sebenarnya, Penelope yang booking tempat ini duluan. Kamu baru telepon aku setelah itu. Jadi aku pikir ya sekalian aja, ketemu sambil makan. Aku bahkan nggak niat buat jelasin lebih panjang lagi. Penelope langsung ketawa. Kamu bener banget. Chloe, Arthur aku ini emang nggak pernah kekurangan cewek. Dia bisa dapetin tipe apapun yang dia mau, tapi kalau kamu bilang dia lakuin ini buat bikin kamu cemburu, aduh sayang, kamu halu banget ya. Lihat aja dia. Emangnya dia peduli kamu masih napas di sini, Penelope. Kamu, Chloe bener-bener mau meledak gara-gara emosi. Pertahanannya hancur total, karena emang bener, aku nggak ngelirik dia sekalipun. Padahal aku ngebiarin Penelope nempel di badan aku, kayak aksesori mahal, dasar cewek sampah maki Chloe. Penelope cuma muterin bola matanya. Kalau mau ngomong sesuatu, buruan bilang terus pergi sana, jangan ganggu kencan romantis aku sama Arthur. Kencan romantis Chloe tiba-tiba tersadar sama kenyataan pahit itu. Ternyata aku di sini lagi kencan sama Penelope. Dia cuma bisa ketemu aku karena nebeng waktunya Penelope. Dulu, kalau dia panggil, aku pasti bakal datang lari kayak anjing penurut. Sekarang noleh aja nggak. Dan aku malah komunikasi sama dia lewat Penelope. Chloe terpaksa nurunin gengsinya dan nanya, Arthur, apa kamu nyuruh orang buat buntutin Tristan? Aku akhirnya ngelepas pandangan dari jendela dan natap dia. Suaraku terdengar sangat dingin. Kalau kamu kesini cuma buat belain cowok simpanan kamu itu, mending kamu pergi sekarang juga. Penelope yang emang lagi nikmatin drama ini langsung ngeledek. Wah, Nona Vangs, keluarga kamu udah di ujung tanduk mau bangkrut, tapi kamu masih aja terobsesi sama cowok cantik yang pecundang itu. Apa emangnya nyanyian dia bisa tiba-tiba ngelunasin semua utang keluarga kamu? Jangan ikut campur urusan aku, bentak Chloe ke Penelope. Terus balik natap aku lagi. Kalau kamu berani sentuh Tristan sedikit aja, aku nggak bakal pernah maafin kamu. Penelope langsung ketawa keras. Ih, takut. Kamu pikir kamu siapa berani ngomong kayak gitu ke Arthur? Chloe balas neriakin dia. Aku lagi ngomong sama Arthur. Apa hubungannya sama kamu? Minggir sana. Penelope senyum kemenangan. Kamu nggak tahu ya. Arthur udah mindahin semua sumber daya sama investasi yang dulu dia kasih ke keluarga Vance buat dikasih ke keluarga Quinn. Oh, terus soal proyek real estate mangkrak yang punya keluarga kamu itu, kita beli dengan harga receh. Begitu kita garap, kita bakal untung gampang $20 juta. Penelope, lu emang burung pemakan bangkai yang oportunis banget, tapi Penelope bukan tipe cewek yang diem aja pas dihina. Dia langsung berdiri dan plek Chloe kena tampar keras tepat di mukanya. Penelope itu setengah kepala lebih tinggi dari Chloe dan dia natap Chloe dengan pandangan super jijik. Keluarga lu udah tamat. Chloe, berhenti deh sok jadi tuan putri yang tinggi hati. Arthur nggak mau ngasih lu pelajaran karena dia ngerasa itu cuma bakal ngotorin tangannya. Tapi kalau gue sih nggak masalah tangan gue kotor. Gue cuma ngeliatin dua cewek itu dengan dingin. Non avance. Udah selesainya, lu bisa pergi sekarang sambil megangin pipinya yang perih. Chloe natap kita dengan tatapan penuh dendam. Arthur, gue peringatin ya. Kalau lu berani nyentuh Tristan, gue bakal bikin lu nyesel. Anjing jalanan yang gak punya rumah kok masih berani menggonggong sekencang ini. Menyedihkan banget. Penelope ngejek,
Chloe melototin gue sekali lagi sebelum akhirnya balik badan dan cabut dari situ. Makin dipikirin, Chloe makin emosi. Kok bisa sih dulu dia sayang banget sama gue, tapi sekarang malah nganggep gue kayak sampah. Dia bahkan ngasih kekayaan keluarga gue ke keluarga Queen. HP-nya bunyi. Ternyata dari Tristan, "Hello, Chloe, lu udah ngomong sama dia." Dia bilang apa? Begitu denger suara Tristan, emosi Chloe langsung meledak. "Apa yang lu pedulin? Cuman keselamatan lu sendiri doang. Kenapa nggak nanya kabar gue? Lu tahu nggak apa yang baru aja gue alamin?" Tristan langsung kaku di seberang sana. Terus dia langsung ganti nada bicara sambil ketawa gugup. Dia nggak ngapa-ngapain lu kan. Sambil ngerasa frustrasi dan capek banget. Chloe akhirnya nyeritain kejadian tadi secara singkat. Dia lagi sibuk mesra-mesraan sama Penelope. Tapi gua rasa bukan dia yang ngincar lu. Gua ada urusan lain yang harus diurus. Dah, tunggu. Chloe, kalau bukan Arthur, apa mungkin bokapnya? Si Henry? Tristan bener-bener ketakutan sampai mau kencing di celana. Arthur mungkin gak mau habisin gue, tapi bokapnya itu kejam banget. Bisa gak sih lu bilang ke gue buat sembunyi di luar kota selama beberapa hari? Keluarga Sterling gak sekuat itu buat ngejar gue ke seluruh negeri kan? Chloe langsung matiin teleponnya dengan kasar dan langsung ngelempar HP-nya ke dalam tas brandednya dengan marah. Dia mulai sadar kalau Tristan sama sekali gak peduli sama dia. Gara-gara paranoidnya cowok itu, dia harus nurunin harga dirinya. Sampai ditampar sama Penelope, padahal yang dipikirin Tristan cuma gimana caranya nyelamatin nyawanya sendiri. Pas sampai rumah, Margaret Vance langsung nyamperin dia. Chloe, mama denger lu ketemu Arthur, gimana hasilnya? Lu udah minta maaf. Pertanyaan ini bener-bener bikin Chloe makin emosi. Kenapa gua harus minta maaf? Gua nggak salah apa-apa. Please deh, jangan ganggu gua terus. Muka Richard Vance langsung berubah suram saat itu juga. Dasar anak nggak tahu diuntung. Begini cara lu ngomong sama nyokap lu. Kalau aja lu nggak bikin kacau di pernikahan itu, apa keluarga kita bakal sehancur? Ini amarah Chloe makin meluap. Apa salah kalau gue jujur, gue nggak cinta sama dia? Jadi gue bener-bener nggak cinta sama dia. Gue ini anak papa. Apa papa cuman peduli sama keuntungan keluarga dan bukan kebahagiaan seumur hidup gue? Ngelihat anaknya yang nggak ngerasa bersalah sama sekali. Richard teriak. Apa papa habisin semua uang itu sendirian? Kalau papa nggak mikirin keuntungan keluarga, gimana bisa lu hidup kayak tuan putri yang manja seumur hidup lu? Tekanan dari masalah perusahaan udah bikin dia hampir gila. Dia narik pergelangan tangan Chloe dan nyeret dia ke arah pintu. Pergi minta maaf ke Arthur sekarang juga. Kalau dia nggak maafin lu, nggak usah repot-repot balik ke rumah ini. Margaret langsung lari dari dapur buat misahin mereka. Richard, stop. Kalau dia nggak mau nikah sama Arthur, ya udah. Kenapa lu malah dorong dia ke dalam api? Dulu pas keluarga Vance masih kaya, mereka punya 3 asisten rumah tangga. Sekarang satu pun nggak mampu bayar. Dan Margaret harus masak sendiri. Richard teriak. Kalau bukan gara-gara bocah ini, apa lu bakal masak manjain aja terus? Dia bakal bikin kita semua hancur. Meskipun Margaret ngebela anaknya lewat kata-kata, dia sebenarnya ngerasa frustrasi juga. Dia narik Chloe ke kamar buat ngasih pengertian. Chloe, bokap lu itu lagi stres banget. Meskipun lu gak cinta sama Arthur, keluarga Sterling bisa jamin hidup kita mewah selamanya. Mama dukung lu suka sama cowok penyanyi itu. Tapi apa sih yang sebenarnya bisa dia kasih buat lu? Cewek gak bisa cuma bertahan hidup pakai cinta doang. Kita butuh makan juga. Lu udah pacaran lama sama Tristan. Apa dia pernah ngasih sesuatu yang bener-bener berharga buat lu? Chloe bukannya nggak paham soal ini. Siang hari, dia harus ngadepin kekacauan perusahaan. Sore hari, dia harus ngemis-ngemis demi Tristan. Dan malamnya, dia dimarahin abis-abisan sama bokapnya. Ngadepin logika halus nyokapnya. Pertahanan Chloe akhirnya runtuh, dan dia nangis sesenggukan. Ini sakit banget. Gue bego banget udah mikir kalau milih cinta daripada uang itu bakal berhasil. Mama bener, milih orang yang cinta sama gue itu harusnya ngasih lebih. Margaret menghela napas. Chloe ngusap air matanya sambil sesenggukan. Tapi Arthur dia udah punya orang baru. Dia bahkan ngasih kalung giok hijau kekaisaran yang dia beli buat gue ke cewek lain. Apa gunanya minta maaf sekarang? Dia cepet banget move on-nya. Ya, itu kan cuman kalung. Bagi Arthur, itu mungkin cuma uang receh doang. Kata Margaret mencoba masuk akal.
Tapi kalung itu harganya 2 juta dolar. Apa 2 juta dolar? Margaret hampir aja kena serangan jantung. Ngapain lu masih berdiri di situ? Buruan ambil balik, lupain soal 2 juta dolar. 20.000 dolar aja udah bisa nyelesain banyak masalah kita sekarang. Lagian, Arthur kan udah ngasih itu ke lu. Lu nggak bisa sembarangan ngasih barang pemberian orang. Chloe kelihatan canggung banget dan bergumam. Anu udah gue jual. Ternyata pemilik toko perhiasan itu balikin kalungnya ke keluarga Sterling. Lu jual berapa desak, Margaret? Cuma 10.000 dolar. Gue nggak tahu harga giok. Pemiliknya bilang harganya cuma segitu. Jadi gue setuju. Muka Margaret langsung gelap gulita. Dia nggak bisa nahan amarahnya lagi. Lu bener-bener bego ya? Gimana sih cara mama ngerawat lu? Lu jual barang pusaka 2 juta dolar cuma seharga 10.000 dolar. Lu bener-bener buang 1,99 juta dolar gitu aja, Chloe. Nangis membela diri. Mana gue tahu kalau harganya semahal itu, dia nggak pernah kasih tahu harganya ke gue. Gue pikir itu cuma kalung biasa doang. Ngeliat anaknya yang banget, Margaret ngomong dengan nada kecewa berat, kayak orang yang tim jagoannya baru aja kalah telak di detik-detik terakhir pertandingan. Harus gimana lagi mama ngadepin lu, pergi sana baikan sama Arthur, walaupun nanti lu cerai sama dia beberapa tahun lagi, uang tunjangan dari keluarga Sterling bakal bikin hidup lu aman selamanya. Bukannya itu lebih baik daripada hidup susah sama penyanyi kere di pernikahan itu. Chloe emang udah malu-maluin keluarga Sterling di depan umum. Sekarang dia harus buang gengsinya dan ngemis buat damai. Gue gak mau pergi, dia manyun. Meskipun pendiriannya mulai goyah, mama bener sih. Biarpun gue gak suka sama dia, keluarganya kaya raya banget. Sementara itu, kado paling mahal yang pernah dibeliin Tristan buat gue cuma pensil alis 5 dolar dari toko obat. Tristan selalu janji, nanti pas gue udah terkenal, gue bakal kasih dunia buat lu. Tapi selain pensil 5 dolar itu, dia nggak pernah ngelakuin hal nyata satupun. Kalau aja Chloe nggak pakai koneksi keluarga Sterling buat masukin dia ke ajang pencarian bakat. Dia pasti masih nyanyi buat nyari recehan di bar murahan. Cewek itu udah nempel sama gue. Dan sumber daya keluarga Sterling. Dan dia pasti nggak bakal lepasin itu dengan gampang di ruang tamu. Richard Vance udah bolak-balik kayak setrikaan selama setengah jam. Dia udah nggak tahan lagi. Terus langsung gedor pintu kamar Chloe. Udah selesai ngobrolnya. Chloe, maaf kalau papa tadi teriak. Tapi keluarga kita beneran udah di ujung tanduk. Kalau kamu nggak peduli sama papa, seenggaknya mikirin diri kamu sendiri dong. Kalau kamu bukan lagi pewaris keluarga Vance, kamu pikir si penyanyi cilik itu masih mau sama kamu, Pak? Jangan ikut campur urusan aku. Chloe teriak balik. Di meja makan, Chloe gumam ogah-ogahan. Maaf, Richard melotot ke arahnya. Harusnya kamu bilang gitu ke Arthur, Papa. Bentar lagi bakal tidur di jalanan. Papa udah gak punya kesabaran lagi buat ngadepin sindrom tuan putri kamu itu. Margaret nyoba nengahin. Udah, Richard, Chloe udah mikir matang-matang kok. Begitu dia minta maaf sama Arthur, semuanya bakal beres. Keluarga Sterling itu miliarder. Sisa makanan di meja mereka aja udah cukup buat bikin kita kenyang. Tapi dalam hati Chloe, ada suara kecil berbisik, kalau gue beneran ngerendah buat minta maaf, apa dia bakal beneran maafin gue kayak dulu lagi Richard ngerutin dahi. Harusnya kamu itu jadi nyonya muda keluarga Sterling. Kamu bisa dapat segalanya, seluruh keluarga bergantung sama kamu. Tapi kamu malah bikin kacau di pernikahan dan bikin kita jadi bahan tertawaan. Papa udah buang semua harga diri, Papa cuma buat ngemis bantuan. Kamu mau Papa berlutut dan ngemis supaya kamu mau nyelamatin kita. Richard gebrak meja kenceng banget. Kalian berdua pikir hidup kita sekarang masih enak. Kalian tahu nggak kita masih utang 10 juta dolar ke keluarga Sterling buat uang mahar. Kalian pikir itu nggak perlu dibayar balik. Terus cicilan mansion jutaan dolar ini, emang kita sanggup bayar bulanannya, saking marahnya. Richard langsung cabut dari meja makan, bener-bener hilang nafsu makan. Realita akhirnya nampar Chloe. Terpaksa dia nekat telepon nomor gua. Teleponnya bunyi lama banget sebelum akhirnya gua angkat. Halo, suara getar, bener-bener tanpa emosi. Chloe megang HP-nya kenceng. Jarinya sampai agak gemeteran. Arthur, bisa kita ketemu, ada yang mau aku omongin ke kamu. Nggak bisa lewat telepon aja, gue lagi di kantor. Gue lagi duduk di ruangan CEO di lantai paling atas Sterling Tower. Sambil mandang lampu kota yang kelap-kelip. Ini penting banget. Ini soal kita. Suara Chloe kedengeran agak gemeter. Kayak lagi memohon, tolong. Sekali ini aja,
gue ngecek jam tangan. Besok jam 3 sore. Di cafe lobi kantor gue, lo punya waktu 20 menit. Oke, aku bakal ke sana. Chloe buang napas lega banget. Margaret langsung deketin. Gimana? Dia setuju. Ya, Chloe ngangguk. Tapi hatinya berantakan. Dulu mah, sekali telepon doang, gue bakal langsung nongol kayak sulap. Sekarang dia harus ngemis cuma buat dapat slot 20 menit. Richard keluar, mukanya agak selau dikit. Ingat, pertemuan ini cuma punya satu tujuan. Mohon-mohon sama Arthur biar dia kasihan sama keluarga kita. Kalau bisa, balik lagi sama dia. Pa, apalagi sih yang papa mau dari aku, Chloe ngerutin dahi. Kamu nggak tahu situasi kita, Richard bilang tegas. Besok bank bakal nyita rumah ini. Kalau kamu masih punya secuil hati nurani, pikirin keluarga ini. Chloe gigit bibir dan cuma bisa diem. Sementara itu, di ruangan CEO Sterling Group, gue lagi meriksa file di layar komputer. File itu isinya seluruh riwayat hidup Tristan, termasuk semua rahasia kotornya. Tuan Sterling, ini dokumen yang Anda minta. James, asisten G, naruh map file di meja gue. Kita udah berhasil akuisisi 30% saham di perusahaan induk Starlight Entertainment. Agensinya Tristan, terus web drama yang dia bintangi sekarang itu didanai sama perusahaan cangkang yang kita kendaliin secara rahasia. Gue buka-buka filenya, bagus. Gimana soal mobil Pagani yang gue suruh buat ngikutin dia? Udah kita ganti sama sedan biasa buat lanjutin pengawasan. Lapor James, Tristan lagi paranoid banget sekarang. Kemarin dia ke polisi. Ngakunya ada yang mau bunuh dia. Tapi karena nggak ada bukti, polisi nganggep dia orang gila. Gue nyengir sinis. Biarin aja dia tambah paranoid. Kita bakal kasih serangan maut pas dia bener-bener tumbang. Dimengerti. James ngangguk. Oh ya? Penelope Quinn telepon lagi. Nanya, apa Anda ada waktu buat makan malam besok? Katanya ayahnya mau bahas soal kerja sama perusahaan. Tolak aja. Kata gue tanpa nengok. Bilang ke dia, kalau jadwal gue penuh minggu ini, James kelihatan agak kaget. Tapi Tuan, keluarga Quinn itu lakuin aja apa yang gue bilang. Nada suara gue nggak bisa dibantah. Baik, Tuan, James mundur keluar ruangan. Gue berdiri dan jalan ke arah jendela besar. Hidup di kehidupan kedua ini, gue tahu persis. Kelakuan ular para sosialita ini, Penelope cuma nempel ke gue karena dia pengen sumber daya Sterling Group. Di kehidupan masa, lalu gue pas keluarga fans, hancur. Penelope itu orang pertama yang malah nginjek mereka pas lagi susah. Di hidup kali ini, gue mau semua orang yang pernah nyakitin Sterling dapat balesannya. Termasuk tikus-tikus yang sembunyi di balik bayangan. Gue ambil HP dan telepon Paman Greg. Ada perkembangan soal investigasi yang saya minta. Tuan muda, kami udah dapat petunjuk. Suara berat Paman Greg kedengeran. 3 tahun lalu, serangan short selling besar-besaran ke saham Sterling fix berasal dari luar negeri. Kami nemuin salah satu akun perantara ternyata milik sepupunya Tristan. Mata gue menyipit, oh gitu ya. Tapi Tristan sendiri kayaknya nggak tahu. Sepupunya itu pemain keuangan bawah tanah yang spesialis nyuci uang kotor. Jelas Paman Greg, kami lagi gali. Lebih dalam lagi buat tahu siapa dalang dibalik semua ini. Uang bukan masalah. Kata gue dingin. Gue mau hasilnya. Dimengerti. Pas nutup telepon, gue langsung mikir keras. Di masa lalu gue krisis yang nimpa keluarga Sterling itu mendadak dan parah banget. Pertama, manipulasi saham. Terus bank-bank barengan minta pelunasan utang. Terus banyak proyek yang gagal sekaligus. Rambut bokap gue langsung memutih semalam. Dan nyokap gue sakit parah. Walaupun kita nyaris nggak selamat, Sterling Group bener-bener pincang dan keluar dari jajaran elit. Dulu gue pikir itu cuma persaingan bisnis biasa. Tapi sekarang kelihatannya ada yang ngerancang ini semua dengan rapi. Dan sepupunya Tristan terlibat. Ini bukan kebetulan. Besoknya, Jean Chigasori, Chloe datang ke kafe 10 menit lebih awal. Dia dandan niat banget dan pakai gaun putih yang dulu gue suka banget lihat dia pakai. Dia tahu gue punya kelemahan kalau lihat dia pakai baju putih. Jam 3 sore, tepat, gue dateng. Tapi gue nggak sendirian, ada James bareng gue. Senyum Chloe langsung kaku. Arthur, ini siapa asisten gue? Kata gue sambil duduk di depannya dan ngecek jam tangan. Waktu lu sisa 19 menit,
Chloe, gigit bibir. Bisa kita ngobrol berdua aja? Nggak bisa. Jawab, gue datar. James di sini buat nyatet poin pembicaraan, apapun yang mau lo omongin. Langsung aja ke intinya. Chloe megang cangkir, kopinya kenceng banget sampai buku jarinya memutih. Dia nggak pernah ngerasa semalu ini seumur hidupnya. Tapi demi keluarganya yang udah di ujung tanduk, dia telan harga dirinya dan maksain buat senyum manis. Arthur, aku kesini mau minta maaf. Kejadian di pernikahan waktu itu cuma impulsif kok. Harusnya aku nggak ngomong kasar gitu. Gue cuma natap dia datar. Udah selesai, Chloe langsung matung. Aku beneran minta maaf tulus dari hati. Akhir-akhir ini aku kepikiran terus. Ternyata kamu baik banget sama aku. Tapi aku malah nggak tahu diri. 15 menit, gue langsung potong omongannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Arthur, apa nggak ada kesempatan lagi? Bisa kita mulai dari awal. Aku janji bakal baik sama kamu. Aku bakal jadi istri yang baik buat kamu. Akhirnya gue ngeliat dia, tatapan gue penuh sama hinaan. Chloe Vance, lo pikir gue Arthur Sterling? Itu tempat sampah daur ulang. Muka Chloe langsung pucat pasi. Pas di nikahan, di depan semua orang, lo bilang Tristan 1000 kali lebih baik dari gue. Sekarang pas keluarga lo jatuh miskin. Cinta sejati lo tiba-tiba putar balik ke gue. Lo pikir gue bego? Atau lo pikir keluarga Sterling gampang diinjek-injek? Enggak, bukan gitu. Chloe mulai panik, aku sadar aku salah. Aku sayang kamu. Dulu aku cuma buta gara-gara Tristan. Gue cuman senyum tipis, tapi dingin banget. Chloe, emang seberapa berharga sih cinta lo itu? Lo jual kalung seharga $2 juta tanpa mikir 2 kali. Sekarang pas lo bangkrut, cinta lo ke gue tiba-tiba hidup lagi secara ajaib. Menarik banget ya. Chloe langsung diem 1000 bahasa. Gue berdiri, waktunya abis. James, ayo cabut. Tunggu Chloe narik lengan baju gue. Air matanya akhirnya pecah. Arthur, tolong. Meski kamu gak bisa maafin aku, tolong kasih ampun buat perusahaan Vance. Orang tua aku udah tua. Mereka gak bakal kuat nanggung ini. Gue langsung nepis tangan dia. Hidup matinya perusahaan lo itu bukan urusan gue. Lo sendiri yang nyeret keluarga lo ke jurang. Kalau aja kamu gak tarik modalnya. Kalau aja kamu gak mainin saham kita. Ini semua gak bakal kejadian. Dia teriak, bener-bener hilang kendali. Gue balik badan. Natap dia dengan mata yang sedingin es. Dengerin baik-baik ya. Lo udah malu-maluin keluarga Sterling di depan umum. Lo yang pertama kali ngerobek kontrak nikah itu, tarik modal itu cuma keputusan bisnis biasa. Terus soal partner lo yang lain pada kabur, apa lo pikir mereka takut sama gue? Atau karena mereka sadar kalau perusahaan lo itu sebenarnya cuma sampah? Chloe langsung bengong. Perusahaan lo itu cuma cangkang kosong yang bertahan hidup karena bantuan keluarga Sterling. Kata gue dingin. Begitu gue lepas bantuannya, ya pasti langsung mati lah. Lo kan lulusan ekonomi, jangan bilang lo nggak paham ekonomi dasar kayak gitu. Tanpa noleh lagi, gue langsung pergi. James buru-buru ngikutin dari belakang. Tuan Sterling, apa kita lanjutin rencananya? Tanya James pelan. Ya, mulai akuisisi sisa aset properti keluarga Vance. Tawar serendah mungkin 30% di bawah harga pasar. Siap. Tuan, Chloe ambruk di kursinya. Nangis sesenggukan. Akhirnya dia sadar kalau Arthur yang dulu jadi SIM dia udah mati. Pria yang baru aja pergi itu dingin banget, kejam, dan gak punya rasa kasihan sedikit pun. Dan ini semua murni kesalahannya sendiri. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada telepon dari Tristan. Pas lihat layarnya, dia ngerasa ironis banget. Dia hancurin pernikahannya dan keluarganya demi cowok ini. Terus apa yang cowok ini lakuin malah jadiin dia tameng buat minta ampun. Dia angkat teleponnya. Halo, suaranya kedengeran serak. Chloe, gimana hasilnya? Dia setuju nggak buat berhenti ngejar gue? Tristan kedengeran panik banget. Chloe merem. Tristan, kita putus. Suasana langsung hening. Terus Tristan kaget nggak percaya. Lo ngomong apa tadi? Gue bilang, kita putus. Chloe, ngulangin lagi. Gue capek. Bener-bener capek. Chloe, lo bercanda kan? Tristan makin panik. Apa Arthur maksa lo? Dia ngancem lo? Enggak. Chloe ketawa pahit. Ini keputusan gue sendiri. Tristan, kita udah bareng lama banget. Selain pensil alis seharga $5, emang apa yang pernah lo kasih ke gue? Gue sampai berantem sama keluarga gue demi lo. Gue ngerendahin diri gue buat mohon-mohon ke Arthur demi lo. Tapi lo
Lo bahkan nggak punya nyali buat ngakuin hubungan kita di depan umum. Itu kan demi karir gue. Tristan nyebele dire. Lo tahu sendiri agensi gue punya aturan ketat. Cukup Chloe motong omongannya. Gue muak denger itu. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Keluar. Lo nggak bisa gini teriak Tristan. Gue bakal samperin lo sekarang. Kita harus ngomong, gak usah repot-repot. Chloe nutup teleponnya dan langsung blokir nomor cowok itu. Dia ngusap air matanya. Berdiri. Terus keluar dari kafe, pas di pintu, dia ketemu muka yang gak asing. Penelope Quinn yang baru aja turun dari mobil mewah. Pas lihat Chloe, Penelope naikin sebelah alisnya. Oh, Nona Vangs. Baru abis, mohon ampun ya sama Arthur Chloe, gak peduli dan coba ngelewatin gitu aja. Tapi Penelope ngalangin jalannya. Kok dia masih ditolak ya? Kan udah dibilang cewek nggak tahu, terima kasih kayak lu emang pantas dapat ginian. Chloe berhenti dan natap dia tajam. Ngapain sih lo belagu banget? Lo pikir Arthur beneran suka sama lo? Dia cuma manfaatin lo biar gue cemburu. Tahu nggak? Bikin lo cemburu. Penelope langsung ketawa ngakak. Lo kepedean banget deh. Sayang, emang lo pikir lo masih seberharga itu sampai bikin orang harus cemburu dia mainin kunci mobil di tangannya? Lihat mobil ini Arthur yang kasih buat gue kemarin sama tas Hermes edisi terbatas ini. Juga dari dia. Apa lo beneran mikir seorang miliarder bakal buang-buang duit sebanyak ini cuma buat bikin kesel cewek yang bahkan gak dia lirik lagi? Muka Chloe makin pucat, Penelope deketin mukanya, terus bisik-bisik. Gue kasih tahu rahasia ya, Arthur itu baik banget sama gue. Dia bilang begitu perusahaan, bokap gue tanda tangan kontrak sama Sterling. Kita bakal resmi tunangan, terus gue bakal jadi nyonya muda di keluarga Sterling. Chloe gemeteran nahan marah. Lihat dia kesel, Penelope makin girang. Sayang banget ya. Padahal posisi ini harusnya buat lo. Tapi malah lo buang kayak sampah. Sekarang jadi punya gua deh. Sambil jalan dengan gaya yang Penelope masuk ke kafe. Chloe matung di trotoar. Kuku-kukunya neken telapak tangannya kuat-kuat sampai sakit. Rasa gak terima, marah, nyesel. Semua emosi campur aduk bikin dia sesek napas. Dia telepon bokapnya. Aku udah ketemu sama dia. Terus apa? Dia mau bantuin kita tanya. Richard gak sabar. Enggak. Bisik Chloe. Dia nolak. Suasana langsung hening lama banget. Terus suara Richard kedengeran capek banget. Pulanglah. Kemasin barang-barang kamu. Kita bakal ajuin pilot. Air mata Chloe makin deras. Maafin aku. Ini udah takdir. Richard ngela napas. Papa emang gak berguna. Papa gak bisa jagain bisnis keluarga. Jangan terlalu nyalain diri sendiri, ya. Kita bakal pindah ke rumah lama nenek kamu di daerah kumuh. Pas nutup telepon, Chloe berdiri di tengah jalanan yang rame. Buat pertama kalinya dalam hidup, dia benar-benar ngerasain apa itu putus asa yang nyata. 3 hari kemudian, perusahaan Vans resmi dinyatakan bangkrut. Semua aset mereka disita dan dilelang, termasuk rumah mewah mereka. Gue dateng langsung ke pelelangan itu. Tuan Sterling, bisik James. Harga pasar rumah ini sekitar 2,5 juta dolar. Kita udah ngomong sama investor lain. Mereka nggak bakal berani lawan kita. Gue cuma ngangguk, lelang pun dimulai. Harga awal 1.800.000 dolar. Seru sang juru lelang. Beberapa penawar bayangan mulai angkat papan buat manasin suasana biar makin panas. Harganya pelan-pelan merayap naik ke angka 2 juta dolar. Pas juru lelang baru aja mau ketok palu, gue langsung angkat papan, 2.100.000 dolar. Seketika satu ruangan, langsung hening. Semua mata tertuju ke gue. Juru lelang sempet bengong sebelum akhirnya sadar lagi. 2.100.000 satu kali, 2.100.000 dua kali. 2.200.000 dolar, teriak sebuah suara tiba-tiba. Gue nengok ke arah suara itu, ternyata seorang pria parubaya yang gak gue kenal. James langsung gercep kasih info singkat. Itu Victor Cole. Dia bos, bahan bangunan. Richard Vance pernah nipu dia dulu, makanya dia punya dendam ke Sumat. Gue cuma ngangguk santai, terus angkat papan lagi. 2.300.000, 2.600.000. Harganya langsung melambung tinggi. Dengan cepat ngelewatin angka 3 juta dolar. Para hadirin mulai bingung. Mansion itu emang cakep, tapi harga maksimalnya cuma 2.500.000 dolar.
bayar lebih dari 3 juta itu sih namanya bener-bener bodoh secara finansial. Muka Victor Cole langsung kecut. Dia cuma nawar karena pengen ngerjain keluarga fans. Padahal orangnya nggak ada di sini. Dia nggak nyangka kalau gue bakal ngajak duel sampai titik darah penghabisan demi rumah itu. 3.100.000, ucap gue dengan nada tenang. Victor gertak gigi menahan emosi. 3.200.000. 3.500.000, gue langsung naikin harganya $300.000 sekaligus. Satu ruangan langsung heboh. Victor Cole akhirnya nyerah juga. Dia melototin gue terus banting papannya ke bawah. 3.500.000 satu kali. 2 kali. Bungkus. Gue berdiri di tengah tatapan penuh tanya dari orang-orang dan jalan buat tanda tangan dokumen. Tuan Sterling. Apa itu nggak kemahalan James? Akhirnya memberanikan diri buat nanya. Gue cuma nyengir tipis. Nggak sama sekali. Gue mau mention ini tetap dibiarin kayak sekarang. Jangan diubah satu hal pun. Biarin kosong aja. Tatapan gue berubah jadi gelap. Pas mereka bertiga udah bener-bener di titik terendah, gue mau mereka tahu siapa pemilik baru rumah kesayangan mereka. James langsung merinding denger ucapan gue. Dia akhirnya paham kalau balas dendam gue ke keluarga fans baru aja dimulai. Seminggu kemudian, Tristan kena ciduk. Tepat di tengah-tengah syuting acara reality show, polisi langsung nyeret dia pergi. Tuduhannya nggak main-main. Kepemilikan dan pemakaian bubuk terlarang alias narkoba, internet langsung meledak. Agensinya langsung gercep rilis pernyataan resmi. Ini cuma salah paham. Tristan itu anak baik-baik yang cuma napas pakai udara organik, tapi polisi langsung kasih bukti telak yang bikin mereka bungkam. Mereka nemuin bubuk terlarang itu sembunyi di apartemennya. Dan hasil tes urinnya juga positif. Game over. Di dalam sel tahanan. Tristan bener-bener kena tahu. Gue nggak pakai apa-apa, gue dijebak. Ini pasti kerjaan Arthur Sterling yang naruh barang itu di apartemen gue, teriak dia histeris ke pengacaranya. Pengacaranya ngelihat dia kayak lagi ngelihat orang bego. Tuan Tristan, buktinya udah sekeras batu. Mending Anda mikirin gimana caranya dapat keringanan hukuman daripada bikin teori konspirasi. Nggak jelas. Itu pasti Arthur Tristan narik kerah baju pengacaranya. Pergi cari Chloe, dia bisa buktiin semuanya. Arthur itu punya dendam pribadi sama gua, pengacaranya langsung nepis tangan Tristan. Emangnya Anda punya bukti nyata soal itu? Tristan langsung matung, bukti. Dari mana dia bisa dapat bukti mobil Pagani misterius itu udah hilang di telan bumi? Polisi pun nggak percaya sama teori pembunuhannya. Sekarang dia cuma pecandu sampah. Siapa yang bakal percaya satu kata pun yang keluar dari mulutnya? Gua mau ketemu Chloe rengek Tristan sambil nangis sesenggukan. Dia pasti bakal bantuin gua. Pengacaranya cuma bisa geleng-geleng kepala. Nona fans secara tegas bilang kalau dia nggak mau nemuin Anda, tapi dia emang ada nitip pesan buat Anda. Apa pesennya? Dia bilang, pergi jauh-jauh dan membusuklah di neraka. Tristan langsung lemes dan ambruk di kursinya, mukanya pucat kayak mayat. Sementara itu, trio fans pindah ke Gubuk Reyot di kawasan Kumuh. Itu rumah lama neneknya, Chloe. Luasnya nggak sampai 60 meter persegi. Dengan cat yang udah ngelupas, dan furnitur yang udah mulai busuk, Margaret ngelap meja penuh debu itu sambil nangis sesenggukan. Kok kita bisa jadi begini? Chloe, mana ada orang yang bisa tinggal di tempat sampah kayak gini? Chloe cuma bisa bersih-bersih dalam diam. Richard duduk di kursi patah sambil terus-terusan ngerokok-rokok paling murah yang bisa dia beli. Tiba-tiba bel pintu bunyi. Pas Chloe buka pintu, dia langsung mematung. Itu berdiri di belakang gua, ada 2 bodyguard yang bawa beberapa kardus gede. Arthur, ngapain kamu kesini, tanya Chloe dengan nada waspada. Gua langsung melangkah masuk, sambil ngelihat sekeliling ruangan yang suram itu, terus senyum. Cuma mau lihat gimana cara kalian beradaptasi di sini. Kamu kesini mau ngetawain kita ya? Richard berdiri dengan muka merah padam. Nah, kamu udah lihat kan? Puas sekarang? Lumayan lah. Gua ngangguk santai. Agak sempit sih ya. Oh iya, gue baru aja beli mansion lama kalian. Gue bayar $3.500.000 buat rumah itu. Muka Richard sama Margaret langsung pucat, pasti kayak kertas. Gue kasih kode ke bodyguard buat taruh kardus-kardusnya. Ini beberapa barang pribadi kalian yang gue beresin dari mansion. Ada beberapa perhiasan Chloe dan semacamnya. Anggap aja hadiah perpisahan dari gue. Chloe gigit bibirnya kuat-kuat. Arthur, mau kamu itu apa sih? Kita udah bangkrut. Kita udah tinggal di tempat kumuh. Masih belum cukup juga. Gue natap dia terus ketawa kenceng.
Chloe, tahu nggak masalah terbesar kamu itu apa? Kamu pikir kebaikan aku itu langganan gratisan yang bisa kamu nikmatin selamanya. Dulu aku emang baik sama kamu. Dan kamu ngerasa itu udah jadi hak kamu, sekarang karena masa percobaan gratisnya udah habis. Kamu pikir aku berubah jadi jahat dan kejam. Tapi kamu nggak pernah sekalipun mikir, emangnya kamu pantas dapat perlakuan spesial kayak gitu. Chloe mau ngomong tapi nggak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Lagian selain nganter barang, gue ada berita baru. Tristan baru aja disiduk karena pakai bubuk terlarang. Kalau kamu masih mau sok jadi pahlawan, mending cariin dia pengacara yang jago. Tapi menurut aku sih, itu cuma usaha yang sia-sia. Gue langsung balik badan dan jalan keluar. Pintu pun tertutup rapat. Chloe natap pintu itu, terus tiba-tiba dia mulai ketawa sendiri. Dia ketawa sampai air matanya ngalir deres. Pas dia usap air matanya, tatapan matanya berubah jadi sangat dingin dan mengerikan. Dia jalan ke jendela, ngelihat mobil gue pergi menjauh sambil ngepalin tangannya kenceng-kenceng. Arthur, biarpun aku sekarang lagi di bawah, aku bakal ingat penghinaan ini baik-baik. Suatu hari, aku bakal bikin kamu nyesel. Sebulan kemudian, di dalam kantor gue, Tuan Sterling, Lapor James, Chloe Vance, mulai gerak. Dia ngelamar kerja di perusahaan investasi namanya Cole Capital minggu lalu, dan langsung keterima. Cole Capital? Ulang gue, perusahaannya Victor Cole, benar. Bookingan di balik Cole Capital ini lumayan rumit. Bos aslinya itu keluarga Cole dari ibu kota. Mereka punya dendam mendalam sama keluarga Sterling. Mata gue langsung menyipit tajam. Keluarga Cole. Di kehidupan gue yang dulu, pas keluarga Sterling hancur, keluarga Cole inilah yang dapat untung paling gede. Gue emang udah curiga sama mereka, tapi nggak punya bukti. Sekarang, Chloe malah masuk ke perusahaan mereka. Ini jelas bukan kebetulan. Terus, awasi dia, perintah gue. Terutama siapa aja yang dia hubungin dan proyek apa yang dia pegang. Gue mau setiap detailnya. Siap, Tuan. Terus Penelope Quinn nelpon lagi. Dia mau ngajak makan malam bareng Anda dan ayahnya buat bahas kemitraan. Gue cuma mendengus remeh, bilang ke dia, Sterling Group nggak lagi nyari mitra baru, dan gue nggak minat sama acara makan malam amal. Baik, Tuan, gue langsung jalan ke arah jendela. Chloe gabung sama keluarga Cole. Gerakannya lumayan cepat juga dia. Dendam dia ke gua pasti udah mendarah daging. Tapi nggak apa-apa. Gue punya banyak waktu buat main-main sama mereka semua. Gue pengen nyeret setiap musuh dari bayang-bayang dan hancurin mereka sekaligus dalam satu serangan. Tiba-tiba HP gue bunyi. Ternyata dari Paman Greg, Tuan Muda, ada kabar gila. Suara Paman Greg kedengeran semangat banget. Akun luar negeri yang nge-short saham kita 3 tahun lalu, ternyata ada transaksi langsung sama Cole Capital. Bingung. Lo yakin 100%? Paman Greg konfirmasi. Mereka nyembunyiin itu rapi banget. Tapi akhirnya kita bisa lacak. Dan sepupunya Tristan, dia dulu teman sekamar manajer proyek di Cole Capital. Semua petunjuk ngarah ke keluarga Cole. Akhirnya gue dapet ekor mereka. Terus gali informasinya, kata gue dengan suara rendah yang mematikan, gue mau seluruh rencana operasional keluarga Cole di kota ini, termasuk setiap tikus yang mereka tanam di dalam Sterling Group. Dimengerti, gue tutup teleponnya, sambil senyum dingin tipis di bibir. Permainan yang sebenarnya baru aja dimulai di dalam kantor CEO Cole Capital. Chloe berdiri dengan hormat di depan sebuah meja. Di baliknya duduk Victor Cole. Pria parubaya, berkacamata, bingkai emas yang auranya licin banget kayak intelektual gadungan. Nona Vance, saya sangat terkesan sama resume Anda. Victor senyum, terutama bakat kamu dalam manajemen keuangan. Meskipun keluarga kamu lagi jatuh miskin, aku tahu mana talenta asli. Terima kasih. Pak Cole, kata Chloe, saya bakal lakuin yang terbaik. Bagus. Victor ngangguk, aku tahu sejarahmu sama Arthur Sterling. Sejujurnya, dia udah keterlaluan. Bisnis ya, bisnis. Tapi nargetin keluarga sampai kayak gitu sih bener-bener kejam. Mata Chloe mulai memerah. Terima kasih sudah mengerti. Pak Cole, Victor berdiri dan jalan ke arah jendela. Sterling Group udah terlalu lama, jadi penguasa di kota ini sudah saatnya ada yang ngeruntuhin monopoli mereka. Jantung Chloe berdegup kencang. Maksud Bapak keluarga Sterling lagi investasi gede-gedean di proyek energi baru yang masif? Kata Victor.
Aku mau kamu masuk ke tim proyek itu. Dan curi data teknis intinya, kluwikohet. Spionase perusahaan, jangan lebay gitu lah. Victor ketawa kecil, pikirin apa yang udah Arthur lakuin ke kamu, pikirin daerah kumuh, tempat tinggalmu sekarang. Nona Vongs, ini kesempatan sekali seumur hidup, berhasil. Dan aku bakal bantu keluarga Vance bangkit lagi, gagal, dan kamu bakal busuk di gubuk itu selamanya. Chloe ngepel tangannya kuat-kuat, dia ingat kejadian lelang itu. Muka dingin Arthur, dan keputusasaan orang tuanya, kebencian tumbuh kayak tanaman beracun di hatinya, dia dongak, matanya membara, aku bakal lakuin, tapi aku punya satu syarat. Sebutin aja, pas kita hancurin dia, aku mau Arthur Sterling berlutut minta maaf ke aku. Victor ketawa kenceng, deal 3 hari, kemudian di departemen proyek energi baru, Sterling Group, manajer proyek, Ray lagi interview pelamar baru, Chloe Vance, dia ngerutin dahi lihat resumenya. Kamu ahli waris Vance Corporation kan? Saya Chloe Vance. Katanya dengan tenang, Pak Ray, saya tahu Bapak mungkin ragu, tapi keluarga saya udah bangkrut. Saya cuma butuh kerjaan buat kasih makan orang tua saya. Ray ragu. Semua orang di kantor tahu drama antara dia dan sang CEO. Ngekrut dia bisa bikin bos besar marah. Tapi kualifikasinya emang gila banget dan dia cuma minta gaji kecil jauh di bawah standar pasar. Biar saya tanya manajemen atas dulu. Kata Ray, pulanglah dan tunggu kabar. Ray langsung datang ke kantor gue. Tuan Sterling, Chloe Vance ngelamar kerja di Departemen Energi Baru. Gimana menurut lo gue dongak, pura-pura kaget, terus senyum, rekrut dia. Tuan, Anda yakin Ray bener-bener bingung. Kasih dia peran administrasi tingkat rendah. Perintah gue, kasih dia 80% dari gaji pasar. Kalau dia terima, biarin dia kerja. Setelah Ray pergi, James nanya, Tuan Sterling, kenapa biarin dia masuk? Dia jelas-jelas mata-mata. Gue tahu. Gue nyengir. Lo butuh umpan buat nangkep ikan. Chloe itu umpannya, gue bakal pakai dia buat nyeret seluruh keluarga Cole ke jurang. Mata James melotot, jenius. Tapi gimana kalau dia beneran bisa nyuri data aslinya? Gue ngetuk meja. Semuanya berjalan persis kayak kehidupan gue sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, gue rekrut dia karena cinta dan dia nyuri data asli. Sampai bikin keluarga gue hancur. Kali ini, gue bakal kasih dia bom waktu yang siap meledak. Seminggu kemudian, Chloe resmi mulai kerja di Sterling Group sebagai staf rendahan. Kerjanya ngebosenin banget, cuma ngeprint dokumen dan nyatet hasil rapat. Tapi dia tahan-tahanin. Ini langkah pertama buat balas dendamnya. Suatu hari pas pulang kerja, dia nggak sengaja ketemu gue di lift. Cuma ada kita berdua di sana, gue bahkan nggak ngelirik dia sama sekali. Bener-bener anggap dia angin, lalu Chloe megang tasnya erat-erat. Arthur, aku tahu aku salah dulu. Aku cuma mau kerja dan cari nafkah sekarang. Aku harap kamu nggak bakal nyusahin aku. Gue senyum sopan. Tentu, gue nggak campur adukin perasaan pribadi sama bisnis. Fokus aja kerja dan jangan macem-macem. Terima kasih. Tuan Sterling, dia nundukin kepala buat nyembunyiin ekspresi marahnya. Beraninya dia anggap gue kayak orang asing. Tunggu aja sampai gue curi datanya. Kita lihat seberapa sombongnya lo nanti. Malam itu di sebuah klub elit, Chloe ketemu sama Victor Cole. Gimana progresnya? Victor nanya, aku udah masuk. Tapi posisi aku terlalu rendah buat akses data inti. Kata Chloe, Arthur orangnya waspada banget. Gak masalah. Victor ngasih sebuah USB kecil. Colok ini ke komputer manapun di departemen proyek. Ada program tersembunyi yang bakal bikin aku bisa download datanya dari jauh. Tangan Chloe gemeteran pas nerimanya. Ini adalah tindak kriminal. Tapi pas inget muka Arthur, dia gigit bibir kuat-kuat. Aku bakal lakuin. Beberapa hari kemudian, pas jam istirahat makan siang, Chloe nyelinap ke kantor yang kosong dan nyolok USB-nya ke terminal. Cuma butuh 2 menit. Jantungnya mau copot. Tapi untungnya nggak ada yang lihat. Seminggu kemudian, Victor nelpon dia. Kita udah dapat datanya. Sini ambil hadiahmu. Mereka ketemu di sebuah kafe. Victor geser sebuah kartu bank di atas meja. 500.000. Ini baru uang muka. Begitu kita rilis produknya dan hancurin Sterling, kamu bakal dapat jauh lebih banyak. Chloe ambil kartunya. $500.000. Ini bakal ngerubah hidup keluarganya banget. Tapi dia tahu dia udah ngelewatin batas yang nggak bisa balik lagi. Terus, apalagi tanya dia.
tetap di Sterling Group dan jadi orang dalam kita, kata Victor. Pas kita serang, Arthur bahkan nggak bakal punya waktu buat curigain kamu. Chloe nggak tahu. Di sebuah meja pojok kafe itu, ada seorang pria pakai topi baseball. Lagi ngerekam seluruh transaksi mereka pakai kamera tersembunyi. Balik di kantor gue, James muter videonya buat gue. Tuan Sterling persis kayak prediksi Anda. Dia ketemu sama Victor Cole. Ini bukti transaksinya. Gue lihat video itu dengan mata dingin dan datar. Tim teknis udah nyelesain data palsunya. Udah. James nyengir, kelihatannya 100% asli. Tapi hitungan inti tekniknya bener-bener cacat. Kalau keluarga Cole bikin produk pakai data ini, itu bakal jadi kegagalan total. Sempurna. Kasih tahu mitra Jerman kita kalau kita bisa mulai negosiasi yang asli sekarang. Rahasiain ini bener-bener baik. Tuan James hampir aja loncat kegirangan pas keluar ruangan. Gue lihat keluar jendela, Victor Cole, Chloe Vance. Kalian pikir kalian lagi main catur tingkat dewa. Tapi kalian cuma pion di papan catur gua. Seminggu kemudian, Cole Capital keluar-keluar masuk ke sektor energi baru. Ngerilis produk yang mencurigakan banget karena mirip Paul sama proyek yang ditunggu-tunggu dari Sterling Group. Orang-orang siok berat. Udah jelas Cole Capital ngejiplak habis-habisan. Tapi keluarga Cole bener-bener gak tahu malu. Mereka promosi gila-gilaan dan ngeklaim teknologi mereka lebih dewa dan 30% lebih murah. Saham Sterling Group langsung anjlok parah. Dewan direksi langsung rapat darurat. Tuan Sterling, keluarga Cole bener-bener ngajak perang, terbuka, teriak salah satu direktur yang emosi. Produk mereka copy-paste punya kita banget. Pasti ada pengkhianat di sini. Kita harus selidiki. Gua cuma duduk santai di kursi utama. Tenang banget, semuanya sell of ayah. Gua kasih kode ke James buat matiin lampu dan muter video si Chloe lagi nyolok USB dan dapat sogokan dari Victor Cole. Chloe Vance, satu direktur kaget. Bukannya dia itu, iya. Dia mata-mata yang ditanam keluarga Cole, kata gue. Tapi data yang dia curi itu cuman umpan yang sengaja gue siapin buat dia. Ruangan itu langsung hening total selama 3 detik sebelum akhirnya pecah sama tawa. Gila. Tuan Sterling, Anda bener-bener jenius. Mereka pikir mereka dapat harta karun. Padahal mereka baru aja beli tiket ke kapal Titanic. Gue angkat tangan biar mereka tenang. Mereka bakal bikin produk pakai data cacat itu pas masuk pasar nanti. Cacat desain yang fatal bakal bikin penarikan massal. Mereka nggak cuma rugi bandar, tapi bakal tenggelam sama gugatan hukum dari mana-mana. Sementara itu, kita udah diam-diam dapat kontrak paten eksklusif sama partner Jerman. Makin sekarat Cole Capital, kita makin cuan. Tepuk tangan meriah langsung gema di ruangan itu. Para direktur ngelihat gua dengan rasa hormat yang baru. Pewaris muda Sterling ini ternyata jauh lebih sadis dan jenius dari yang mereka bayangkan. 2 bulan kemudian, produk Cole Capital rilis. Victor Cole bikin konferensi pers yang mewah dan lebay banget. Produk kita bakal ngerubah industri ini. Teknologi lebih OP, harga lebih murah. Chloe yang duduk di kursi penonton ngerasa antara cemas sama lega. Dia udah bantu ini terjadi. Bentar lagi dia dapat jutaan dolar dan balas dendamnya. Tapi masa kejayaan mereka cuma bertahan tepat 1 minggu. Gak lama. Komplain datang bertubi-tubi. Baterainya boros banget. Gak sesuai iklan. Lubang casannya panas banget. Bisa meledak nih. Mobil gue mogok cuma dalam 3 hari. Hotline layanan pelanggan bener-bener jebol. Media sosial isinya hujatan semua. Victor Cole panik parah. Dia nyuruh insinyurnya buat ngecek produknya. Hasilnya teknologi inti yang mereka curi itu rusak total. Bukannya canggih, itu malah kayak bom waktu kegagalan teknik. Kok bisa begini, Victor teriak. Mukanya pucat pasi. Kita kan udah copy-paste cetak biru. Sterling Realita ngehantam dia kayak ditabrak truk. Chloe Vance, si sampah itu, dia ngasih gua data palsu, dia langsung telepon Chloe. Tapi nomornya nggak aktif. Chloe udah lihat beritanya. Dia tahu dia udah tamat. Dia buru-buru packing buat kabur dari kota. Tapi pas dia keluar dari motel murahnya, 2 cowok berbadan gede langsung nangkep dan ngebanting dia ke dalam mobil van hitam. Dia diseret ke gudang kosong di pinggiran kota. Victor Cole udah nunggu di sana. Mukanya kacau gara-gara emosi tingkat dewa. Chloe, berani banget lo ya. Victor geram sambil deketin dia. Lo berani nipu gue pakai data palsu, Tuan Cole. Saya nggak tahu sumpah.
Saya nggak tahu kalau itu palsu Chloe nangis sambil gemeteran. Nggak tahu Victor ngejek. Arthur Sterling itu hiu. Lo pikir dia sebego itu sampai ninggalin data rahasia buat dicuri karyawan rendahan kayak lo? Lo beneran tolol atau cuma akting darah Chloe langsung berasa begitu? Akhirnya dia sadar. Dari awal ini semua emang jebakan. Arthur sengaja ngepekerjain. Dia cuma buat nyuapin data palsu ke Cole Capital. Dia cuma badut yang nari sesuai kemauan Arthur. Arthur, lo bener-bener bajingan tega. Gumamnya ketakutan. Gak usah banyak bacot. Victor bentak dia. Gara-gara kesalahan lo, perusahaan gua rugi miliaran. Gimana cara lo ganti rugi? Saya nggak punya duit. Chloe sesenggukan. Tolong, ampuni saya. Cari duitnya. Victor ketawa jahat. Lo nggak punya apa-apa lagi. Jadi cewek penurut. Mungkin gue bakal kasih keringanan. Dia mau pegang muka Chloe. Jangan sentuh gua, Chloe dorong dia. Galak juga ya. Gue suka Victor meludah. Kurung dia di ruang belakang. Kita lihat seberapa lama dia tahan tanpa makan dan minum. Anak buahnya nyeret Chloe ke ruangan gelap tanpa jendela dan ngunci pintunya. Chloe langsung ambruk di lantai kotor. Nangis histeris. Dia nyesel senyesel-nyeselnya. Kalau aja dia nggak ngerusak pernikahan itu, mungkin sekarang dia jadi istri kesayangan Arthur. Dia udah hancurin hidupnya sendiri. 3 hari kemudian di kantor gua, Tuan Sterling, James lapor, produk Cole Capital ditarik massal, Victor Cole bangkrut dan lagi kabur dari penagih utang. Soal clue, dia dikurung di gudang dan Victor maksa dia buat jadi pemuas nafsunya. Mata gue langsung jadi dingin. Mereka berdua emang cocok. Tapi ayo, kita selesain ini. Telepon polisi, kasih bukti mata-mata si Chloe dan kasih tahu lokasi gudang si Victor. Bilang ke mereka kalau dia lagi nyandera orang, siap tuan, saya siapin mobilnya. Anda mau ke lokasi. Ayo kita tonton babak finalnya. Malam itu, sirine, polisi meraung-raung di luar gudang Victor. Tim SWAT senjata lengkap langsung dobrak pintu. Jangan bergerak, polisi langsung ngeberesin anak buah Victor. Polisi nemuin Chloe yang dikurung dan langsung ngeborgol dia. Pas dia digiring ke mobil polisi, dia lihat gue lagi berdiri di dekat mobil SUV hitam lagi ngobrol santai sama kapten polisi. Arthur, Chloe, Kel Pange. Lo nyelamatin gue, gak usah kepedean. Kata Gelatar, lo pikir Victor bakal biarin lo hidup? Gue cuma gak mau tangan gue kotor gara-gara lo. Lagian, lo harus tanggung jawab sama kejahatan lo sendiri. Chloe akhirnya paham. Lo udah tahu gue nyuri datanya. Lo masang jebakan ini buat hancurin keluarga Cole. Gue senyum tipis. Kan udah gue bilang, Chloe, selama lo ngerjain tugas lo, gue gak bakal ganggu. Tapi lo emang gak tahan godaan. Kan gue gak utang apa-apa sama lo. Pas lo batalin pertunangan, gue cuma tarik investasi gue. Gue gak nyerang keluarga lo. Pasar yang ngebantai mereka. Tapi apa yang lo lakuin, lo malah kong-kali-kong sama musuh gue buat nyuri teknologi gue. Lo masih punya kemaluan gak sih Chloe nunduk? Air mata deras ngalir di mukanya yang kotor. Maaf, Arthur. Aku minta maaf banget. Aku tahu aku salah. Maaf lo udah gak guna sekarang. Kata gue sambil balik badan. Ceritain semuanya ke polisi, gimana Victor nyogok lo, gimana dia ngerencanain pencurian, dan gimana dia nyulik lo. Mungkin itu bisa ngeringin hukuman lo. Ingat, orang tua lo masih butuh lo. Gue buka pintu mobil. Arthur, tunggu satu pertanyaan aja. Teriaknya, kalau waktu itu aku nggak bikin kacau di pernikahan, apa kamu bakal tetap sayang aku selamanya? Gue berhenti, nengok ke belakang, terus ketawa remeh. Chloe, lo masih nggak paham juga ya? Gue baik sama lo itu karena pilihan gue sendiri, bukan karena lo spesial. Begitu gue berhenti peduli, lo tuh cuman sampah di mata gue. Chloe langsung matung. Kata-kata itu bener-bener nusuk jantungnya. Aku paham sekarang. Dia senyum pahit. Hancur banget lah pokoknya. Makasih. Arthur, makasih udah nyelamatin aku. Dan makasih udah nyadarin aku. Gue nggak nengok sedikit pun, pas mobil gue jalan nembus kegelapan malam, Chloe langsung ambruk, nangis kejar sejadi-jadinya. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Seminggu kemudian, Cole Capital digerebek aparat, kena tuntutan hukum gila-gilaan dan kasus kriminal sampai perusahaannya hancur total. Victor Cole divonis penjara karena spionase bisnis dan penculikan. Sementara itu, produk energi baru Sterling Group rilis dan dapat pujian selangit.
Bener-bener ngerajai pasar. Saham kita terbang tinggi ke bulan. Gue resmi jadi pimpinan Sterling Group. Jadi konglomerat miliarder paling muda di kota ini, pas pesta kemenangan gue, Penelope Queen nyoba deketin gue kayak ular, terus pegang tangan gue, Arthur, selamat ya. Aku udah tahu kamu pasti bisa. Pas gue lepasin tangan dia pelan-pelan. Makasih, Arthur dia manja banget. Nona Queen, gue potong omongannya. Urusan bisnis kita lanjut. Tapi hubungan pribadi sampai sini aja. Muka Penelope langsung berubah jadi kesel banget. Kenapa aku nggak cukup buat kamu? Lo oke kok. Kata gue dingin, tapi kita emang nggak cocok. Gue langsung cabut, ninggalin Penelope yang lagi ngamuk-ngamuk nggak jelas. Dia udah usaha keras jadi cewek matre biar bisa masuk keluarga Sterling, tapi ujung-ujungnya gagal total. Balik ke kantor, James ngasih laporan terakhir ke gue. Tuan Sterling, Chloe kooperatif sama polisi. Karena data yang dia curi itu sebenarnya palsu. Ditambah dia dipaksa dan diculik. Dia cuma kena hukuman percobaan. Sekarang dia balik ke kampung halamannya bareng orang tuanya buat hidup tenang. Gue cuma ngangguk. Tristan sekarang lagi direhabilitasi. Sepupunya kena 10 tahun penjara gara-gara pencucian uang. Keluarga Cole bener-bener ninggalin Victor demi nyelamatin diri mereka sendiri. Bagus. Gue berdiri di depan jendela, natap pemandangan kota di bawah. Semua musuh udah beres. Hidup di kehidupan kedua, gue tahu persis apa kelemahan fatal mereka. Chloe yang haus validasi, Tristan yang penakut, dan Victor yang serakah. Ngalahin mereka mah gampang banget. Tapi dunia bisnis itu medan perang, dan bakal selalu ada musuh baru.